Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bitazkiyatin nufus. Faqala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Jamaah hadirin, saudaraku kaum muslimin seiman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ana dan antum. Di antaranya tentu Allah berikan taufik. Allah berikan apa? Taufik. Tadi kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah wa bihi wan ni'mah. Kita juga Allah berikan taufik untuk menyempurnakan amalan wajib itu dengan yang nawafil, dengan yang sunnah, sehingga kita lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kita juga alhamdulillah bisa coba berkumpul di sebuah taman di antara taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah, apabila kalian melewati satu dari taman-taman surga, maka singgahlah, duduklah sejenak. Qalu, para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah, apa sih yang Anda maksud taman dari taman-taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hidaku adzikr. Yang dimaksud taman di antara taman-taman surga adalah halaqah-halaqah zikir. Maksudnya halaqah atau majlis dari majlis-majlis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari rentetan amalan yang kita sebutkan tadi, itu memberikan satu kesimpulan bagi saya, yaitu kita menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan, ya kan? Yang wajib itu ternyata belum tentu sempurna, ya kan? Amalan-amalan wajib
yang ana dan antum lakukan belum tentu sempurna, meskipun mungkin sebagian merasa dia khusyuk, tapi ternyata banyak ya kekurangannya, sehingga kita butuh untuk menambalnya lagi dengan sunnah. Kita butuh tambahan lagi dengan amalan yang keberikutnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhasil kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada kesempatan ini masih bisa dipertemukan, dikumpulkan di masjid kita yang tercinta ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita berikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, uswah kita, panutan kita dalam al-haq, dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam ibadah, dalam amal saleh. Begitu juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat yang istiqamah di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini ana ingin membahas satu pasal dari pasal-pasal yang ada di kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua. Bab yang kedua, Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis di dalam kitab beliau Minhajul Muslim fil adabi, babun fil adab. Beliau menulis satu bab di dalam kitab adab. Nah, di situ di bab yang kelima, al-adabu ma'an nafsi. Ini yang saya pandang urgen untuk coba kita angkat. Saya bacakan ke antum sebatas apa yang ana bisa. Jadi adab seorang muslim terhadap dirinya. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seorang muslim itu senantiasa dituntut untuk apa? Mendidik dirinya, menyucikan jiwanya dan memperbaikinya. Nah, karena jiwa inilah yang menjadi barometer, menjadi tolak ukur. Kalau jiwa ini baik, maka akan baik amalan-amalan berikutnya. Tapi kalau jiwa ini tidak baik, tidak kita didik di atas din, di atas tauhid, di atas ilmu agama al-mabni 'ala al-Qur'ani was sunnah, maka akan buruk pula segala apa yang ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, yang saya tadi di muqaddimah memulai dengan itu. Allah Jalla wa Ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Jadi aflaha, beruntung, sukses. Siapa itu? Man, siapapun dia. Jadi man di sini adalah mausul. Kita artikan siapapun, umum, apakah laki-laki ataupun perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun dia. Nah itu. Jadi sukses. Makanya diartikan orang-orang yang menyucikan jiwa.
yakni menyucikan jiwa tentu dari kotoran-kotorannya. Jadi kotoran-kotoran jiwa itu banyak, Pak ya. Dan jiwa itu mencakup lahir dan batin. Jadi yang berkaitan dengan batin kita itu yang paling prioritas tentunya untuk dibersihkan, diperhatikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan terkait dengan prioritas ya, skala prioritas perhatian kita dalam tazkiyatun nufus. Beliau mengatakan apa? Ini dinukilkan juga oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala di dalam Manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah fi Tazkiyatun Nufus. Di muqaddimah beliau sebutkan itu. Beliau nukilkan dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Man ta'ammala asy-syari'ah fi masadiriha wa mawaridiha alima anna irtibat a'mal al-qulub bi a'mal al-jawarih wa annaha la tanfa'u bidunha wa a'mal al-qulub afradu 'ala al-'abdi min a'mal al-jawarih wa hiya adwam wa hiya wajibatun fi kulli waqt. Kama qala rahimahullah ta'ala. Jadi siapapun yang memperhatikan agama ini, Islam ini, dari sumber-sumbernya, dia pelajari Quran, dia pelajari Sunnah, dan tentunya ending dari mempelajari itu semua tentu adalah ya tazkiyatun nufus, ya kan? Man ta'ammala asy-syari'a fi masadiriha wa mawaridiha. Siapapun yang mempelajari agama ini melalui sumber-sumbernya, maksudnya melalui Al-Quran, melalui Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, jemaah. Alima, maka dia akan tahu, lambat laun akan paham, an-irtibat a'mal al-qulub bi a'mal al-jawarih. Dia akan tahu, dia akan paham bagaimana keterkaitan antara amalan-amalan lahiriah dengan amalan-amalan batin. Bagaimana kuatnya itu. Tidak bisa dilepaskan bahkan. Oleh karenanya Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak membedakan antara amalan hati dengan amalan badan. Pengertian iman apa, Pak? Pengertian iman apa? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Jadi pengertian iman itu adalah ucapan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat dengan lisan kita, baru dia dikatakan masuk ke dalam Islam. Kemudian i'tiqadun bil qalbi atau bil janan, dia yakini dengan hati. Setelah diucapkan dia yakini. Kemudian apa? Mengejawantahkannya, merealisasikannya dengan bentuk amal perbuatan, itu wujudnya. Namun di sini kenapa beliau memprioritaskan amalan-amalan hati dalam hal perhatiannya, pembersihannya, penataannya, ya, sebelum amalan-amalan badan? Ya, jawabannya mudah, Pak ya. Ya, seperti bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada atap. Maka pondasinya tentu adalah apa? Apa yang ada di dalam jiwa kita, hati kita. Ini dasarnya dulu, karena kalau tidak baik dasarnya, tidak baik hati kita dalam hal ini,
tidak kuat keyakinannya, i'tiqadnya, maka tentu yang lain percuma dong, ya kan? Oleh karenanya para ulama kita, para asatizah ahlus sunnati wal jamaah, mereka berdakwah melakukan tasbih dan tarbiyah, ya kan? Mereka melakukan upaya untuk bagaimana pemurnian, terlebih dahulu pembersihan akidah mereka dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, dari pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, ya, yang keluar dari al-haq. Meminta ke kuburan, berdoa ke kuburan, meminta ke jin, melakukan meditasi katanya. Untuk apa dia lakukan itu? Jawabannya agar saya merasakan ketenangan jiwa, gitu. Tapi ternyata bukan mendapatkan ketenangan jiwa, justru sebaliknya. Kenapa? Karena dia lakukan itu keluar dari cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hal yang pertama tentu yang diperhatikan, dibersihkan jiwa ini adalah hati, ya, dari kotoran-kotorannya seperti syirik, ya, berkeyakinan bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pengaruh, apakah itu bentuknya jin, apakah patung atau yang lainnya. Ini adalah bentuk kesyirikan itu. Kemudian penyakit kesombongan, ya, mendustakan agama, dan seterusnya yang kaitannya dengan penyakit-penyakit hati. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, skala prioritasnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, kalau yang dalam sudah bersih, baru kita fokus pada amalan lahiriah. Tetapi tentu dua-duanya tidak akan bisa dipisah, ya kan? Berjalan terus bersamaan. Namun sayangnya di sebagian kaum muslimin, mereka fokus pada lahiriah. Bagaimana bisa senyum, bagaimana, ya, penampilannya, stylenya, kontennya, ya, itu tampak wow gitu. Tapi ternyata pondasinya, hatinya ambruk, masih berpemahaman atau masih berkeyakinan yang menyimpang. Maka itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini urgensi tazkiyatu an-nafas. Maka berkata Syekh Abu Bakar, saya ringkas saja Pak, ya, tidak saya baca semua. Ada beberapa poin-poin yang saya ambil dari situ. Di bab yang kedua, di pasal yang kelima, Kitab Minhaj al-Muslim. Beliau mengatakan, wa min ajli hadza, yani dengan tujuan seorang menanamkan adab pada dirinya, melakukan tazkiyatun nafas. Min ajli hadza ya'ishul muslim 'amilan da'iman ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang muslim senantiasa hidup dengan terus beramal. Amilan daiman, artinya terus beramal, senantiasa terus beramal. Untuk apa? Ya, untuk menyucikannya dan membersihkannya. Ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Jadi amalan apa yang kita lakukan tuh, salat 5 waktu, salat sunnah, qiyamul lail, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya yang kita amalkan siang dan malam. Tujuannya, maksud dari itu semua adalah, ya, berupaya agar bagaimana jiwa ini tetap menjadi jiwa yang kokoh, menjadi jiwa yang bersih, begitu.
Nah, maka itu yang dia maksudkan. Idh hiya awla man yu'addibu fayakhudhuha bil adab al muzakkiyati laha wal mutahhirati li adraniha. Kata beliau, sebab jiwa adalah yang paling utama dididik. Aula artinya paling utama. Man yu'addibu, sesuatu yang dia didik dirinya dulu. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirinya dulu ditarbiyah, dilatih untuk ibadah dan seterusnya, baru ke yang lain. Ya, kalau mau mendapatkan perubahan secara proporsional, ya makanya jangan heran Bapak, ya, rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang kita nyuruh istri, nyuruh anak, kok nggak mau ya? Gitu. Karena ternyata kita belum mungkin melakukan apa yang kita perintah tadi, sehingga ini penting. Nah, kama yujannibuha kullama yudassiha wa yufsiduha min sayyi'il mu'taqadat wa fasidil aqwali wal af'al. Ia juga menjauhkan dari segala hal yang dapat mengotorinya. Ya, yujannibuha, menjauhkannya dari segala hal yang dapat mengotorinya. Min sayyi'il mu'taqadat, berupa keyakinan-keyakinan yang jelek. Kata beliau, sayyi' itu artinya sesuatu yang buruk dari keyakinan. Apa itu keyakinan yang jelek, yang buruk? Tentu banyak Pak ya. Ada orang berkeyakinan tadi contohnya, mintanya kepada Allah seharusnya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Ini perintah. Allah menyuruh kita berdoa itu kepadanya langsung. Tetapi ternyata ada orang-orang dari umat manusia mintanya kepada selain Allah, mintanya kepada jin. Datang ke gunung, pergi ke goa, ya, tempat-tempat sepi, katanya sampai lumutan ya, bersila di situ. Allah Ta'ala a'lamu bissawab, apakah benar atau tidak, yang jelas itu kita saksikan di film. Ya kan? Alhasil jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mereka lakukan. Dia minta dengan cara-cara seperti itu. Ternyata ketika kita coba cek, kita tanyakan kepada para ulama, apakah benar amalan seperti itu, sehingga kita coba. Kalau memang benar, ternyata ulama kita menjelaskan itu sesuatu yang menyimpang, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau ingin bersih jiwanya, ingin bersih hatinya, apa yang dilakukan? Zikrullah, ya kan? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati bisa tenang. Ya, baca Quran, tenang kita, Pak. Zikir, tenang kita. Tapi kalau kita melakukan amalan-amalan yang seperti itu, ya, jelas kalau sudah menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka bisa kita pastikan itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya. Maka itu yang dimaksud dengan min sayyi'il mu'taqadat, dari keyakinan-keyakinan yang buruk seperti itu ditinggalkan. Yujannibuha wa fasidil aqwali wal af'al, dan buruknya ucapan-ucapan dan perbuatan.
wa yujahiduha lailan wa nahara wa yuhasibuha fi kulli sa'ah. Ia berjuang melawan jiwanya siang dan malam. Berarti kita di sini dituntut untuk mujahadah juga, Pak. Nanti kita akan jelaskan poin-poin yang beliau bawakan dalam kitab Minhajul Muslim agar bagaimana seorang itu bisa menata dirinya. Yujahiduha lailan wa nahara. Ia berjuang melawan jiwanya siang dan malam. Wa yuhasibuha fi kulli sa'ah, dan dia menghisapnya, menghitung-hitungnya di setiap waktu. Jiwa, hari ini apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu perbuat hari ini berupa kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dia hisap. Kenapa kamu mengatakan itu tadi? Kenapa kamu menyinggung fulan bin fulan? Dia terus. Itu dia lakukan setiap saat dari detik-detik kehidupannya. Wa yahmiluha ala fi'lil khairat wa yadfa'uha ila ta'ati daf'a. Kemudian kata beliau rahimahullah, dia memaksanya untuk berbuat kebaikan. Yahmiluha ya ala fi'lil khairat, melakukan apa? Kebaikan. Dan mendorongnya kepada ketaatan. Ya, ini yang disebut dengan mujahadah, Pak ya. Kama yasifu 'anil syarri wal fasad sarfan wa yarudduha anhuma raddan. Demikian pula ia menjauhkannya dari kejahatan dan kerusakan, serta mengembalikannya dari jalan tersebut. Ya, yarudduha anhuma raddan, yani anis syarr wal fasad. Wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha litathhura wa tazku al khutuwat at-taliyah. Dalam memperbaiki dan mendidiknya agar jiwanya bersih dan suci, ia menempuh langkah-langkah berikut ini. Jadi sekarang beliau ingin menyampaikan kepada kita langkah-langkah agar seorang itu bisa menata diri. Yang pertama, tapi saya tadi sudah closing statement. Tadi saya tidak baca secara runut, Pak ya. Saya ambil ya poin-poin pentingnya. Kalau beliau itu ada juga di dalam PDF-nya, bisa dibuka atau di lewat Play Store juga bisa di. Kalau beliau yang pertama adalah at-taubah. Yang pertama kata beliau dalam tazkiyatun nafas atau dalam menanamkan adab kepada diri kita itu, yang pertama adalah taubat. Inilah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muradu minha, dan yang dimaksud dengan taubat adalah at-takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi. Jadi seorang itu ya meninggalkan semua jenis-jenis dosa dan maksiat. Itu namanya taubat. Jadi meninggalkan dosa dan maksiat. Wan nadamu ala kulli dzambin salif, dan tentu setelah kita meninggalkannya menyesal, Pak. Kalau kita meninggalkannya lalu tidak menyesal, itu bukan taubat namanya. Ada orang yang seperti itu, Pak, ada. Ya, dia sudah meninggalkan perbuatan dosa, tapi dia cerita, dulu saya, bro, katanya, dulu saya begini, diceritakannya lagi. Saya dulu di terminal, saya dulu di mana gitu ya.
dibangga. Seharusnya ketika dia sudah taubat dan itu adalah perbuatan buruk, tinggalkan. Kubur sudah. Begitu. Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun falakas sa'atul lati anta fi, kata Ibnu Mubarak. Apa yang telah berlalu khalas, itu sudah menjadi kenangan, sudah terkubur. Apa yang akan datang itu perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanmu sekarang terus melakukan apa? Amal soleh, istiqamah di atas itu. Kalau sudah taubat, sudah terus berbuat ketaatan. Maka an-nadam ala kulli dzambin salif wal azamu ala adamil audati ila dzambi fi muqbalil umr, dan bertekad kuat. Jadi yang namanya taubat pertama tadi apa? At-takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi, meninggalkan semua dosa dan maksiat, kemudian menyesali, kemudian bertekad kuat untuk tidak melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tahrim. Di dalam surat Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengampuni keburukan-keburukanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjadi dalil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah tahu kita ini adalah manusia. Betul? Sepakat ya, kita manusia ya, bukan malaikat. Kalau malaikat oke lah tidak berbuat dosa dan maksiat ya kan. Manusia itu begitu. Masumiyal insan illa linisyanihi. Ya, yang namanya manusia dikatakan manusia itu dari kata nisyan, artinya lupa. Berarti dia sering lupa kewajibannya, lupa banyak lah, ya kan? Tidak perlu dirinci. Jadi manusia itu lupa, kemudian salah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan apa? Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti salah. Namun sebaik-baik orang yang salah, yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat adalah yang at-tawwabin, mereka yang selalu berupaya untuk melakukan taubat, yakni dia tinggalkan dosa, dia menyesalinya, dia bertekad untuk tidak melakukannya. Maka apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar taubat? Yang dia dapatkan adalah diampuni dosa-dosanya. Apakah cukup sampai di situ, Pak? Nih, kita taubat seperti tadi. Kita tinggalkan dosa. Kita menyesal. Kita juga bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Cukup? Cukup, Pak ya? Ada yang satu yang sangat-sangat menakjubkan para sahabat. Di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai beliau konon mengatakan, saya adalah orang yang paling baik dari kalian. Lu kok bisa? Kalian kan terlahir Islam. Saya dulu belum. Berapa dosa yang saya lakukan? Tetapi apa jamaah rahimani wa rahimakumullah?
Ketika seorang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa itu dirubah menjadi pahala. Coba bayangkan, Pak. Di balik dosa-dosanya itu menjadi pahala. Itu kan luar biasa, Pak ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di saat kita bersimpung, Allah Subhanahu wa taala menerima itu. Kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Wa in atani harwalatan ataituhu. Lebih cepat dari itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, subhanallah. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, ya, al-Islam yahdimu ma qablaha. Islam itu meleburkan apa yang setelahnya berupa dosa-dosa. Jadi sudah tidak dianggap dosanya, bahkan tadi kita katakan diganti menjadi pahala. Yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di dalam surah An-Nur Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kalian segera wahai orang-orang yang beriman agar kamu menjadi orang-orang yang sukses. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita sama-sama camkan, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menata diri yang paling pertama dan utama, ya. Menurut versi beliau di sini, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Jadi kalau kita benar-benar taubat, kita tinggalkan dosa, kita menyesal, kita bertekad, insya Allah di saat itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengganti, ya, dosa-dosa kita menjadi kebaikan. Tapi ingat jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan tobat sambal, ya. Tobat sambal, Pak. Tahu panas tapi lagi dia enak katanya. Ya subhanallah. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu dia belum bertobat. Itu kadzib ala Allah. Itu adalah bentuk kedustaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka luar biasanya taubat. Kalau kita lihat di dalam Riyadhus Shalihin bab taubah, itu kan ada riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, kisah seorang pembunuh, ya, rajulun qatala 99 nafsan. Seorang pembunuh yang membunuh 99 nyawa. Ya kan? Tapi dia ternyata benar-benar meninggalkan dosanya, benar-benar nyesal, benar-benar dia di hadapan Allah Subhanahu, belum sempat melakukan kebaikan. Tapi ternyata dicatat dia sebagai apa? Penghuni surga. Kan seperti itu kesimpulannya. Alhasil jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama adalah taubat. Kemudian yang kedua untuk menata diri kita adalah al-muraqabah. Menghadirkan sifat muraqabah. Ya. Menghadirkan sifat al-muraqabah. Nah, jadi muraqabah itu secara mudah kita artikan jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah merasa diawasi Allah. Itu muraqabah namanya. Ia merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dimanapun ia berada. Makanya kalau kita lihat ungkapan-ungkapan para ulama salaf, ya,
Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah adalah terus-menerusnya seorang hamba menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat keadaan lahir dan batinnya. Madarijus salikin. Jadi dawamu ilmil abd, terus-menerus orang hamba menyadari ya bahwa Allah selalu melihat, memantau gitu. Nah, ini kalau kita punya ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tingkat ihsan. Tingkat apa? Tingkatan ihsan namanya. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa muraqabah ini sebenarnya adalah asas dari amalan-amalan hati itu. Dasarnya. Seperti cinta, khauf, itu asalnya ini. Yaitu sifat muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disadap. Ya, bahasa sekarang Pak ya. Ucapan, perbuatannya. Bahkan semua apa yang ada ini bisa jadi saksi, bisa jadi CCTV di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kulit kita. Ya kan? Disebutkan dalam ayat waqalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqna Allah. Mereka berkata kepada kulit-kulitnya penghuni neraka itu, lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi di hadapan Allah? Kenapa kok kamu berbicara di hadapan Allah, menyaksikan bahwa kamu berbuat dosa? Gitu. Maka kulit-kulit mereka mengatakan yang membuat aku bicara adalah Allah. Kan ngeri Pak ya? Ya subhanallah. Maka ini sifat yang mesti ada pada diri kita. Kalau sifat ini ada, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara yang baik. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, Nabi ditanya tentang Islam, Nabi ditanya tentang iman, Nabi ditanya juga tentang ihsan. Wa mal ihsan? Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Kata Jibril alaihi salam, mal mas'ul anha bi'alama min sa'il. Orang yang bertanya tidak jauh lebih paham daripada yang ditanya. Orang yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Maka Jibril mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinkan diri bahwa Dia melihat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in raqib. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha memantau segala sesuatu. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62 kalau tidak salah. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard atau fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya, wa ma takunu fi sya'n, perkara apa saja yang kamu berada padanya. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan apa saja yang kamu baca dari Al-Qur'an itu. Oh, satu huruf atau mungkin antum bongkar-bongkar, niatnya mau baca tapi sempat ya.
Wala ta'maluna min amal, tidak engkau melakukan satu amalan. Apakah mungkin amalan yang kecil, ya, apalagi yang besar, ya. Illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami melihat, kami menyaksikan itu ketika kamu mengerjakannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu yang kecil di langit dan di bumi sebesar zarrah, kecil, sesuatu yang kecil. Wala akbar wala asghar, tidak yang besar tidak yang kecil, kecuali sudah ditentukan dalam kitab Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu diketahui. Ini menjadi dalil, maksud saya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kita, dan ini perlu kita hadirkan. Sifat muraqabah disebutkan jamaah rahimani wa rahimakumullah oleh beliau juga di sini tentang kisahnya Zulaikha. Siapa Zulaikha? Istri Al-Aziz, seorang wanita cantik yang berkedudukan, yang berusaha untuk menggoda Yusuf alaihissalam, ingin mengajak untuk berbuat perbuatan keji, ingin mengajak Yusuf alaihissalam yang memang luar biasa. Saking gantengnya beliau disebut dia syatrul jamal, diberikan setengah kegantengan dunia. Coba gimana gantengnya nih, bisa dibayangkan ya. Dan setengahnya lagi itu yang kita bagi-bagi, Pak, ya kan? Tapi yang dibagi-bagi ini aja masih ada yang ganteng gitu, ya Pak ya. Masya Allah, ini sedikit, ini sedikit, tapi Masya Allah banyak yang menarik. Nah itu yang membuat Zulaikha terpana, ingin berbuat ini dengan Yusuf alaihissalam. Dia kunci pintu, kemudian di situ ada patungnya, Pak, ditutupnya katanya pakai kain. Lalu Yusuf alaihissalam mengatakan, tastahina min sanam jamid, apakah kamu malu kepada patung, benda mati? Wala astahi min Allah, sementara aku tidak malu kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, yang menjadi pelajaran kita di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana Yusuf alaihissalam memiliki sifat ini, yaitu sifat apa? Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli hinin wa ahwal, pada setiap kondisi dan keadaan. Nah ini dia sifat yang mesti kita didik diri kita agar beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga jadinya, pertama taubat, kedua muraqabah. Yang ketiga adalah sifat muhasabah. Yang ketiga itu, Pak, muhasabah. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat muhasabah, muraqabah tadi, kita selalu merasa diawasi nih. Sudah kita sudah tobat kepada Allah, kita sudah memiliki sifat itu, maka terus sekarang muhasabah, terus lihat, cross check. Ya, kita di kantor juga harus teliti, Pak, ya kan? Ya enggak, Pak? Sahih. Coba kalau antum tidak teliti, bahaya, ya kan? Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian, mesti harus teliti. Subhanallah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis suri, dzalika yaumul wa'id. Ya, apapun yang kita lontarkan ini, la yalfidhu min qawl, kecuali akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada raqib dan atid. Ya, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pengetahuannya itu lebih dekat. Ya, bagi dari hamba itu lebih daripada urat nadinya. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu apa? Melakukan yang namanya muhasabah alal aqwali wal af'al, atas ucapan dan perbuatan baik itu lahir maupun batin. Oleh karenanya sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum engkau ditimbang. Konon beliau rahimahullah ketika malam hari beliau ambil tongkat, pukulkan di kakinya. Kenapa? Minta maaf Pak, saya contohkan tadi kelupaan. Jadi beliau memukul dirinya seperti itu. Lalu mengatakan, "Madza amilti al-yawm?" Wahai jiwa, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Itu bentuk muhasabah beliau sebelum tidur. Coba pukul, pedas enggak? Atau sebagian nyalakan lilin. Nah, aduh, ini aja enggak kuat kamu wahai jiwa. Bagaimana kalau seandainya api neraka? Gitu. Jadi ini adalah bentuk muhasabah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kita menganjurkan seperti itu, ya kan? Tapi ini adalah bagaimana ketegasan beliau terhadap dirinya ketika berani berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah inilah yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi berarti. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian setelah itu adalah mujahadah. Ini 4 yang dibawakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Mujahadah itu artinya apa? Mujahadatun nafsi ala tarkil ma'asi wal iqbal ala ta'at. Ya, yaitu kita mendidik diri kita, membiasakan diri kita, menguatkan diri kita untuk selalu mampu bisa meninggalkan ya kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dan mengarah kepada ketaatan. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan apa? Mujahadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang mungkin sebagai motivasi bagi anak dan antum yang bisa saya simpulkan dari kitab Minhaj al-Muslim bab yang kedua pada pasal yang kelima, al-adabu ma'an nafsi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila salah itu dari pribadi anak dan syaitan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup masuk dengan doa kafaratul majlis. Baik, mungkin saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.